Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan nama saya Medical Shock ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang fisiologi persalinan ya. Jadi kita akan membahas tentang definisinya ya dari fisiologi persalinan ya. Kemudian kita akan membahas tentang klasifikasinya ya. Klasifikasi persalinannya itu ada apa aja kan. Kemudian juga kriteria persalinan normal, impartu ya atau persalinannya. Tanda dan gejala impartu, kala persalinannya. Kalau kala persalinan tuh nanti kan saya bagi dua ya. Ada kala 1 sampai kala 4 ya gitu. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisinya terlebih dahulu ya. Jadi kalau persalinan ya, persalinan atau parturisi ya, aka parturisi atau persalinan ya, yaitu proses di mana bayi, plasenta dan selaput ketuban itu keluar dari uterus ibu. Istilahnya kan kayak persalinan ya. Kalau definisinya itu proses di mana bayi, plasenta dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu ya. Nah, ini ya kalau misalkan dari osmosis itu definisi itu kayak kerja keras ya untuk mengeluarkan bayinya ya, dari rahim wanita ibu. Dan juga ketika fetusnya itu sudah cukup bulan ya, cukup bulan tuh biasanya tuh pada trimester ketiga kehamilan ya, atau lebih spesifiknya itu di minggu ke-37 sampai minggu ke-42 ya. Yang dimana tuh nanti tanda dan gejalanya tuh ya, ini secara umumnya itu kan akan terjadi kontraksi uterusnya tuh berlebihan ya, kontraksi uterusnya berlebihan sehingga kan bisa mengirimkan fetus atau bayinya, sehingga kalau misalkan bayinya sudah lahir nanti ujung-ujungnya juga plasentanya juga bakal ikut-ikutan juga ya, jadi bakal keluar juga ya pada proses parturisi gitu. Dan juga tadi ya terjadi pada trimester ketiga kehamilan, berarti kan sekitaran ini ya, seperti 28 ya, 28 sampai ya sekitaran 42 gitulah ya, pada trimester 3 kehamilan. Dan juga untuk klasifikasinya tuh ada 3 ya gampangnya. Gampangnya tuh ada preterm, term sama postterm ya. Kalau pada preterm ya, itu dia belum cukup bulan ya. Dia tuh biasanya tuh pada minggu ke-20 sampai ke minggu ke-36 ya. Nah, ini kalau misalkan ada apa nih, ada tanda pangkat gini kan. Nah, ini kalau tanda pangkat itu menunjukkan harinya ya. Jadi cara bacanya gimana? Cara bacanya tuh kalau misalkan nih persalinan preterm cukup itu preterm kan tidak cukup bulan ya. Berarti kan 20 0/7 berarti dia 20 minggu belum pada hari pertama kan. Nah, di sini 36 6/7 berarti pada minggu ke-6, pada minggu ke-36 hari ke-6 ya. Hari ke-6 berarti kan hari ke-6 itu kan berarti hari Sabtu ya. Berarti dia pada hari Sabtu gitu ya cara bacanya ya. Nah, kalau persalinan cukup bulan juga ada ya. Kalau namanya tuh term ya, nanti yang cukup bulan atau term itu bisa dibagi 3 ya. Dibagi 3, ada early term ya, ada full term sama late term ya. Ada yang awal, ada yang full sama ada yang telat ya, late term. Nah, untuk persalinan post term, kalau untuk persalinan post term itu ya persalinan yang melewati cukup bulan ya, udah lewat ya post term gitu kan. Itu terjadi saat lebih dari sama dengan 42 dengan harinya tuh 6/7 minggu ya. Misalkan pada hari Sabtu kan ya, pada hari ke Sabtu ya, dan minggu ke-42 gitu. Untuk kriteria persalinan normal ya, untuk kriteria persalinan normal tuh tadi ya, kalau normalnya sih ya pada trimester ketiga yang spesifiknya tuh 37 sampai 42 minggu ya. Dan juga persalinannya tuh dia terjadi secara spontan ya. Presentasinya itu di belakang kepala ya, tidak tidak sungsang gitu kan normalnya kan ya. Kalau sungsang itu hati-hati sih, nanti bisa dilakukan SC dan segala macam. Dan juga dia biasanya tuh dia berlangsung kurang dari 18 jam ya. Dan juga tidak ada komplikasi pada ibu maupun jadinya ya, kalau pada kriteria persalinan normal. Kalau misalkan ada infeksi atau segala macam ya, kayak kelainan otak janin kan, berarti dia kan tidak normal ya. Mungkin bisa dilakukan ya persalinannya ya bukan normal, kayak misalkan SC dan lain-lain ya. Untuk impartu ya atau persalinan ini, persalinannya tuh dimulai sejak uterusnya tuh berkontraksi. Jadi dia tuh bedain ya sama uterus yang kontraksinya makin lama makin tambah kencang gitu kan ya, kencang-kencang banget kan, atau makin tambah kuat gitu kan ya, sama uterus yang tidak kontraksi cuman dikit-dikit doang. Soalnya kalau kontraksi cuman itu doang ya, kayak kontraksinya ini, kayak kontraksinya semu ya, atau kontraksinya dikit-dikit ya pada uterus atau rahimnya ya, pada rahim ibunya kan, itu namanya kontraksi Braxton Hicks ya. Kontraksi nih ada tulisannya ya, false labor contraction, berarti Braxton Hicks kontraksi, namanya Braxton Hicks karena dia yang nemuin ya, Braxton Hicks. Itu dia kontraksinya tuh ya kayak bohong-bohongan gitu kan, jadi cuma kontraksinya tuh pas lagi ada waktunya aja. Kalau misalkan
tanda-tanda ingin lahir gitu kan, tuh dia kontraksi itu terus menerus ya rahim ibu atau uterusnya gitu, dan menyebabkan perubahan pada serviks ya, pada serviksnya. Jadi dia membukanya tuh luas banget kan, dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap ya, kalau misalkan bayinya sudah keluar duluan gitu. Untuk tanda dan gejala infartu ya, tanda dan gejala infartu itu ya tadi kan ada gejala kontraksi kan, tadi kontraksi uterus, dan juga terjadi penipisan ya, dan pembukaan serviksnya itu akan melebar ya secara umum. Dan ini kita ke kontraksi uterus juga ya, itu frekuensinya itu minimal 2 kali ya dalam 10 menit. Jadi dalam 10 menit itu dia akan kontraksi itu ya 2 kali ya, 2 kali per 10 menit kan. Kemudian juga cairan lendirnya tuh biasanya tuh ada cairan-cairan juga gitu, kayak cairan lendir gini nih ya, warna hijau gitu, sama ada cairan darah nih ya. Jadi dia bercampur gitulah. Sama juga ada ketuban juga ya, ada ketubannya atau istilahnya tuh namanya tuh water breaking ya, plasentanya kalau itu kan ketubannya pecah gitu kan. Nah, itu baru ya kontraksi persalinan yang beneran ya, yang normal. Kalau yang false ya, yang false kontraksi, yang kontraksinya tidak terus menerus, itu tuh namanya tadi ya Braxton Hicks ya. Itu kalau yang beneran itu dia terjadinya itu secara terus menerus ya, progresif. Nah, kemudian kita lanjut ke kala persalinan. Nah, kalau kala persalinan kan ada kala 1 sampai kala 4 ya. Kita akan bahas ke kala 1 dulu. Nah, kalau pada kala 1 itu mulai sejak timbul kontraksi uterus ya. Jadi tanda dan gejala itu kayak kontraksi uterus yang sangat kuat ya. Makin lama makin kuat kan, tadi kan frekuensinya dan teratur nih ya, teratur. Frekuensi dan kekuatannya juga makin meningkat sehingga serviksnya tuh akan membuka ya secara perlahan ya. Ini kita lihat sini ada fase early atau fase laten ya, di sini kan fase laten. Kemudian juga ada fase aktif ya, di sini kan fase aktif ya. Pembukanya tuh 4 sampai 10 cm. Kalau yang fase laten tuh pembukanya 1 sampai 3 cm. Itu yang mana 1 sampai 3 cm? Yang ini nih. Jadi kayak lama-lama tuh dia serviksnya tuh makin lama tuh makin membuka nih. Ini makin lama nih ya 3 sampai 6 cm. Nah, ini kalau yang fase aktif dia makin membuka ya serviksnya tuh ya, kayak di pembukaan serviksnya ya, kanalis serviksnya tuh bakal pembukanya tuh lebih lebar kan, untuk ya bayinya tuh agar bisa keluar ya gitu. Ya ini untuk ininya sih, ini 20 jam pada fase laten kan. Kalau ini kontraksinya tuh dia sekitaran 5 sampai 30 menit dan bertahannya tuh selama 30 detik ya. Kemudian untuk yang kedua nih ya, fase yang kedua ini dia kontraksi itu lebih reguler ya. Dia tuh terjadinya setiap 3 sampai 5 menit dan bertahan selama 1 menit. Untuk yang fase aktif, dia kontraksinya tuh sangat intens, jadi cepet banget gitu ya. Jadi dia kontraksinya tuh cepet banget ya, kontraksi pada uterusnya tuh makin lama makin kuat gitu kan. Frekuensinya juga itu sekitaran 60 sampai 90 detik ya, dan bertahan selama 0,5 sampai 2 menit. Makanya kalau misalkan kita pada persalinan ya, kita ya suruh ibu minum apalah, minum manis-manisan atau minum apa, agar soalnya kan dia energinya kan butuh banyak ya, butuh banyak energi, atau makan dulu kan sebelum persalinan kan, soalnya kan butuh energinya tuh banyak ya untuk mengkontraksi uterusnya agar bayinya tuh bisa keluar gitu kan ya. Kemudian untuk kala 2 ya, untuk kala 2 itu ya ini ya, dimulai ketika pembukaan lengkap ya 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi ya. Jadi ya dia ada lahirnya bayi juga kan, dan sudah terjadi pembukaan lengkap kan ya pada serviksnya juga. Nah, untuk itu ya, tanda dan gejala itu 3P sih gampangnya ya. Ada power, passenger, dan passage. Power itu adalah kontraksi itu makin kuat juga kan pada uterusnya atau pada rahim. Passenger itu janinnya itu lama-lama tuh akan keluar ya. Dorongan janinnya tuh bakal keluar kan dari uterus nanti kan ke vagina kan. Ini juga ini ya jalurnya ya, passage-nya itu nanti akan melewati os pelvis. Ini kan sebenarnya kan os pelvis ya. Nanti itu akan melewati os pelvis ya. Dia melewati simfisis pubis ya, dan juga melewati ya struktur-struktur pelvis lainnya. Nanti baru keluar ya kan melalui vagina, dan udah ya keluar kan bayinya kan ya. Nah, tanda dan gejalanya juga akan terlihat ya, seperti perineumnya menonjol dan vulva sphincter aninya itu akan membuka ya secara lebar gitu kan ya. Kemudian untuk kala 3 ya, kalau kala 3 itu dimulai setelah bayinya tuh sudah lahir. Jadi bayinya tuh udah keluar gitu kan, dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan kabut ketuban ya. Kan terusnya kan plasenta kan di sini ya. Misalkan plasenta kan di sini. Nah, pada kala 3 itu kita harus ngebuang, kayak ngeluarin, bukan ngebuang sih, kayak ngeluarin plasentanya ya, agar plasentanya tuh keluar semua ya, keluar ke bawah semua kan, agar kalau misalkan plasentanya masih ada di
dalam rahim ibu itu bahaya, makanya kita tuh plasentanya tuh harus dipisahkan ya dari dinding uterin dan harus dibuang, makanya ya hati-hati ya, harus dibuang semua plasentanya gitu, harus dikeluarin ya. Nah, itu juga tanda-tandanya juga kontraksi uterus juga dan ini harus dibuang secara perlahan. Tanda lepasnya plasenta tuh akan terlihat ya. Jadi dia tinggi fundus uterinnya tuh akan menjadi normal lagi dan terjadi perubahan bentuk. Kemudian tali pusatnya tuh akan memanjang ya karena kita keluarin kan dan ada semburan darah ya mendadak dan singkat gitu. Nah, yang terakhir ini adalah kala 4 ya. Kala 4 itu dia setelah lahirnya plasenta dan berakhir ya setelah lahirnya plasenta dan bayinya kan ya. Setelah lahirnya plasenta kan dan bayinya dan berakhir ya lebih dari 2 jam ya setelah itu. Jadi dia setelah persalinan ya, misalkan dia kayak nih setelah persalinan ya, gampangnya setelah persalinan yang lebih dari 2 jam ya pada kala 4. Biasanya tuh kalau misalkan kala 4 tuh ciri-cirinya kayak misalkan ya dia perdarahan kan ya, perdarahan sama lemas ya, dia lemas kan soalnya kan ya habis kontraksi kuat dari rahim ibu kan. Jadi ya kita kasih apalah infus cairan atau kasih makan aja kan ya pada ibunya kan ya, sama dikasih lihat itu kan bayinya kan biar dia senang gitu kan ya, gitu. Ada kala 4 ya, misalkan dia lemas ya kasih makan atau ya mau muntah kita kasih obat muntah gitu ya. Sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Peace.